kontakan saya Naila Mustafa dengan NIM 13076200026. Saya Versis Kirmawan dengan NIM 130620001. Saya Yogi Febrian dengan NIM 13076200034. Di sini kami akan melakukan uji kualitatif protein yang terdiri dari uji kelarutan, uji biuret, dan uji koagulasi. Pada praktikum uji kualitatif protein yang pertama yaitu uji kelarutan. Tujuan dari uji kelarutan adalah mengetahui daya kelarutan protein pada pelarut tertentu. Prinsip percobaan uji kelarutan yaitu daya larut protein berbeda di dalam air asam basah. Sebagian ada yang mudah larut dan ada yang cepat larut. Protein tidak larut dalam pelarut lemak seperti ether atau chloroform. Apabila protein dipanaskan dan ditambahkan etanol absolutif, maka protein akan menggumpal. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji kelarutan yaitu ada pipet, ada pelarut alkohol, pelarut bensin, pelarut cuka, pelarut air, pelarut baking soda, dan sampel yang digunakan itu ada keju, oat, bayam, dan membutuhkan beberapa wadah. Pada percobaan kelarutan yang pertama menggunakan sampel keju dengan menggunakan pelarut air pada suhu rendah. Cara kerjanya yaitu masukkan larutan keju ke dalam wadah kosong, kemudian teteskan beberapa tetes pelarut air dingin ke dalam larutan keju. Kemudian kita kocok perlahan, lalu amati hasilnya dalam beberapa menit. Lakukan langkah kerja yang sama pada sampel keju dengan menggunakan pelarut yang berbeda. Praktikum pada uji kelarutan yang kedua menggunakan sampel oat. Pertama-tama siapkan alat dan bahan yang telah disediakan, kemudian masukkan oat yang telah dicairkan ke dalam sebuah wadah. Lalu teteskan beberapa tetes bensin ke dalam wadah yang telah berisi dengan oat. Kemudian dikocok dan ditunggu beberapa menit dan diamati hasilnya. Lakukan langkah kerja yang sama pada sampel oat dengan menggunakan pelarut yang berbeda. Pada uji kelarutan yang ketiga menggunakan sampel bayam. Siapkan alat dan bahannya. Yang pertama-tama masukkan larutan bayam ke dalam wadah. Kemudian ditetesi beberapa tetes pelarut air ke dalam wadah bayam. Lalu dikocok dan ditunggu hasilnya selama beberapa menit. Lakukan langkah kerja yang sama dengan sampel bayam dengan menggunakan pelarut yang berbeda.
Selanjutnya, uji kelarutan pada suhu ruang. Cara kerjanya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba. Kemudian, tuangkan larutan keju ke dalam wadah kosong. Lalu, kita teteskan beberapa tetes pelarut alkohol ke dalam larutan keju. Kemudian diaduk perlahan, lalu amati hasilnya dalam beberapa menit. Lakukan langkah kerja yang sama pada sampel keju dengan menggunakan pelarut yang berbeda. Selanjutnya, menggunakan pelarut pada suhu ruang. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan oat yang telah dilarutkan ke dalam sebuah wadah. Lalu teteskan beberapa tetes alkohol ke dalam wadah yang telah terisi dengan oat. Lalu dikocok, dan kemudian amati hasilnya. Lakukan langkah kerja yang sama pada sampel oat dengan menggunakan pelarut yang berbeda. Pada praktikum uji kelarutan suhu ruang, yang ketiga menggunakan sampel bayam. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya, lalu masukkan larutan bayam ke dalam wadah, dan kemudian masukkan pelarut bensin ke dalam wadah yang sudah berisi larutan bayam. Kemudian dikocok dan ditunggu hasilnya dalam beberapa menit. Lakukan langkah kerja yang sama dengan sampel bayam dengan menggunakan pelarut yang berbeda. Pada uji kelarutan yang terakhir yaitu menggunakan pelarut pada suhu tinggi. Cara kerjanya yang pertama yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan larutan keju ke dalam wadah kosong, lalu diteteskan beberapa tetes larutan baking soda menggunakan pipet. Kemudian dikocok secara perlahan dan diamati hasilnya dalam beberapa menit. Lakukan langkah kerja yang sama pada sampel keju dengan menggunakan pelarut yang berbeda. Pada uji kelarutan yang terakhir dengan suhu tinggi menggunakan sampel oat. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan oat yang telah dilarutkan ke dalam sebuah wadah. Lalu tambahkan beberapa tetes cuka ke dalam oat yang telah dimasukkan ke dalam wadah. Kemudian dikocok dan diamati hasilnya. Lakukan langkah kerja yang sama pada sampel oat dengan menggunakan pelarut yang berbeda.
Pada praktikum ini uji kelarutan pada suhu tinggi. Yang pertama siapkan alat bahannya. Yang pertama masukkan larutan bayam ke dalam wadah, lalu kemudian masukkan alkohol bersuhu tinggi, dimasukkan ke dalam wadah yang berisi larutan bayam. Lalu dikocok dan ditunggu hasilnya dalam beberapa menit. Lakukan langkah kerja yang sama dengan sampel bayam dengan menggunakan pelarut yang berbeda. Uji kelarutan digunakan untuk mengetahui daya larut protein di dalam larutan tertentu. Adapun tujuan dari uji kelarutan protein adalah untuk mengetahui daya larut protein di dalam larut tertentu. Penggolongan fraksi protein berdasarkan kelarutan dibagi menjadi 4 kelompok, yaitu albumin, globulin, glutealin, dan prolamin. Pembagian protein ini berdasarkan kelarutannya dimaksudkan supaya diketahui fraksi protein mana yang memiliki karakteristik fungsional paling menonjol. Seluruh fraksi protein jadi memiliki kelarutan protein yang rendah. Fraksi protein yang memiliki kelarutan protein yang tinggi akan meningkatkan daya emosi dan membentukkan busa. Pada percobaan yang kedua, kita akan melakukan uji biuret. Tujuan dari praktikum ini untuk mengidentifikasi ikatan peptida dalam suatu sampel yang akan diuji. Prinsip pada percobaan ini yaitu reagen biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan oleh perubahan warna sampel yang menjadi warna ungu. Perubahan warna ini disebabkan karena adanya kompleks ion Cu+ dengan ikatan peptida protein. Alat dan bahan yang digunakan untuk uji biuret yaitu spatula, pipet, ada reagen biuret, sampel yang digunakan yaitu keju, bayam, tomat, dan 3 wadah. Pada percobaan yang pertama menggunakan sampel keju. Cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan yang ingin diuji coba, kemudian masukkan keju secukupnya ke dalam wadah kosong. Kemudian larutkan sedikit keju dengan menggunakan air. Kemudian diaduk keju yang telah dilarutkan dengan air. Kemudian kita uji coba dengan menggunakan reagen biuret. Teteskan beberapa tetes reagen biuret ke dalam larutan keju dan ditunggu beberapa menit. Setelah ditunggu beberapa menit, kemudian ini adalah hasil dari sampel keju. Bahan yang akan digunakan, dan pada selanjutnya kita menggunakan sampel oat. Pertama siapkan oat yang telah dicairkan, lalu kemudian kita mulai uji reagen biuretnya. Yang pertama, teteskan beberapa tetes reagen biuret ke dalam oat yang telah dicairkan. Lalu tunggu beberapa saat dan kemudian diamati hasilnya. Setelah ditunggu beberapa saat, berikut ini adalah hasil dari sampel yang kedua yaitu oat. Sampel terakhir ini menggunakan bayam. Pertama-tama siapkan alat dan bahannya, lalu kemudian masukkan beberapa tetes larutan biuret ke dalam wadah bayam. Setelah ditesesi biuret, lalu ditunggu beberapa menit. Setelah ditunggu beberapa menit, ini hasil dari sampel bayam.
Pembahasan uji biuret digunakan untuk menunjukkan adanya ikatan peptida dalam suatu zat yang diuji. Adanya ikatan peptida mengidentifikasi adanya protein. Semakin panjang ikatan peptida, maka semakin besar kadar protein di dalam sampel. Uji ini menggunakan reagen biuret yang mengandung NaOH dan CuSO4 ester. Reagen biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna ini disebabkan karena adanya kompleks ion Cu2+ dengan ikatan peptida protein. Dapat disimpulkan, keju dan oat mengandung protein karena memiliki ikatan peptida yang ditunjukkan terjadinya perubahan warna menjadi ungu setelah diteteskan dengan biuret. Sedangkan pada bayam tidak memiliki ikatan peptida. Pada praktikum uji kualitatif protein yang ketiga, yaitu uji koagulasi. Tujuan dari percobaan ini untuk membuktikan terdapat endapan tetap dalam protein yang bisa dilakukan dengan penambahan asam atau pemanasan yang mengakibatkan terjadinya koagulasi. Prinsip percobaan pada uji koagulasi yaitu koagulasi dan denaturasi dapat terjadi melalui pengaruh fisis termis ataupun pemanasan dan penambahan asam. Penambahan asam ini sebagai bahan reagen, yaitu ion H+ pada CH3COOH akan mengikat gugus pada protein hingga menyebabkan penggumpalan pada protein. Hal ini terjadi karena protein mengalami denaturasi protein yang mengakibatkan putusnya ikatan tersier menjadi kuartener. Alat dan bahan yang digunakan pada uji koagulasi yaitu untuk alatnya ada spatula, ada pipet tetes, dan tabung reaksi sebagai wadahnya. Kemudian bahan yang digunakan ada bayam, ada oat, ada keju, dan asam asetat atau cuka. Pada uji koagulasi yang pertama yaitu menggunakan sampel keju. Cara kerjanya yaitu siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan ke dalam tabung reaksi larutan keju, kemudian kita teteskan beberapa tetes cuka ke dalam larutan keju. Setelah dimasukkan cuka ke dalam larutan keju, kita tunggu hasilnya dalam beberapa menit. Berikut ini adalah hasil dari sampel keju setelah ditunggu dalam beberapa menit. Praktikum uji koagulasi yang kedua yaitu kita menggunakan sampel bahan oat. Pertama-tama siapkan alat dan bahan, kemudian masukkan oat yang telah dilarutkan ke dalam tabung reaksi. Lalu kita melakukan uji koagulasi dengan menggunakan asam sitrat atau cuka. Teteskan beberapa cuka ke dalam tabung reaksi. Kemudian tunggu dan amati hasilnya. Berikut ini merupakan hasil dari sampel yang kedua yaitu oat setelah ditunggu beberapa menit. Di koagulasi yang terakhir menggunakan bahan bayam. Yang pertama, masukkan larutan bayam ke dalam tabung reaksi. Kemudian, masukkan larutan cuka ke dalam tabung reaksi. Lalu, ditunggu dalam beberapa menit. Berikut ini merupakan hasil dari sampel bayam setelah ditunggu beberapa menit. Koagulasi dan denaturasi dapat terjadi melalui fisis termis atau pemanasan atau penambahan asam. Penambahan asam ini digunakan sebagai reagen, yaitu ketika ion H+ pada CH3COOH akan mengikat gugus pada protein, sehingga menyebabkan penggumpalan pada protein. Hal ini terjadi karena protein mengalami denaturasi yang mengakibatkan putusnya ikatan tersier menjadi ikatan kuartener. Uji koagulasi kali ini menggunakan reagen asam cuka atau asam asetat. Ketika asam cuka atau ion H+ pada asam cuka mengikat gugus protein atau peptida, maka protein akan mengalami denaturasi dan mengalami penggumpalan. Proses ini dipengaruhi juga oleh keadaan suhu. Semakin tinggi suhunya, maka semakin cepat protein menggumpal. Sampel keju dan bayam mengalami penggumpalan, yang artinya terdapat gugus protein yang terdenaturasi, sedangkan pada oat tidak. Sampel keju dan bayam dapat larut pada pelarut baking soda, air, dan alkohol.
sedangkan pada sampel oat hanya larut pada baking soda dan air. Suhu pada uji kelarutan sangat mempengaruhi. Sampel keju dan oat memiliki ikatan peptida atau protein, sedangkan bayam tidak. Sampel keju dan bayam mengalami penggumpalan atau koagulasi, sedangkan oat tidak. Suhu sangat mempengaruhi kecepatan reaksi dalam uji coba.